Nah, udah dari kau tuh. Hah? Ya, Udah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang understanding entrepreneurship dan new ventures atau pengertian kewirausahaan dan pendatang baru. Pertama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hafiz Irsyad dengan NIM 2010 116021. dan nama saya Amzar Syamsuddin Dendi Mangkubilaga dengan NIM 2010 11 60 22. Di sini kami dibimbing oleh Dr. Anda Fitrieti MM selaku dosen mata kuliah pengantar bisnis. Pendahuluan. Dalam bisnis, hal yang paling penting untuk diketahui adalah bagaimana kita memahami apa arti dari kewirausahaan dan tantangan yang akan kita hadapi. Memulai bisnis dapat dilakukan oleh semua orang, namun tidak semua orang dapat memahami apa yang harus mereka lakukan saat memulai bisnis, mengembangkan bisnisnya, dan menjaga agar bisnis tersebut terus berkelanjutan. Dalam memulai bisnis, kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu bisnis apa yang ingin kita mulai ke depannya. Hal ini diperlukan karena tantangan yang terjadi ke depan akan berbeda-beda. Selain itu, kita juga harus memahami dalam skala apa bisnis yang kita mulai sekarang ini. Apakah bisnis skala kecil seperti UMKM atau langsung memulai bisnis besar perusahaan atau bahkan korporasi. Untuk studi pustaka di sini kami ambil dari studi karya Mariana Kristianti yang berjudul Peran Strategis Usaha Kecil Menengah dalam Pembangunan Nasional. Dalam penelitian tersebut, penelitian menjelaskan jika UMKM mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang besar, baik dari pemerintah maupun masyarakat, agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan UKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UKM di samping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Selanjutnya kita akan memasuki tentang apa itu bisnis kecil. Jadi di sini kita akan memulai dari pengertian. Yang pertama, bisnis kecil merupakan bisnis yang memiliki tenaga kerja kurang dari 50 orang. Menurut Financial Accounting Standard, menurut Financial Accounting Standard Board, mendefinisikan bisnis kecil adalah yang pertama operasinya relatif kecil, yang kedua pendapatannya kurang dari 5 juta dolar, yang ketiga dikelola sendiri atau apabila dikelola bersama maka semua pemilik terlibat dalam urusan-urusan perusahaan, dan yang keempat memiliki struktur modal yang sederhana. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 yang termasuk dalam kategori bisnis kecil adalah satu, memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan. Yang kedua, penjualan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang ketiga, bukan afiliasi badan usaha lain. Dan yang keempat, berbentuk usaha perorangan, badan usaha, atau koperasi. Lalu ada kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan sendiri artinya adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Berikut ada langkah-langkah atau cara dalam memulai bisnis baru. Yang pertama, memastikan bisnis apa yang akan kita mulai. Yang kedua, menentukan visi dan misi dari bisnis yang akan kita jalankan. Yang ketiga, membuat rencana bisnis. Yang keempat, melakukan survei. Kelima, menyiapkan. Yang keenam, memulai bisnis. Dan yang terakhir, ketujuh, melakukan pencatatan baik pemasukan maupun pengeluaran.
Selanjutnya, waralaba. Pengertian dari waralaba adalah bentuk kerjasama bisnis antara pemilik merek, produk, atau sistem operasional dengan pihak kedua yang berupa pemberian izin untuk pemakaian merek, produk, dan sistem operasional. Waralaba di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Contoh waralaba di Indonesia itu ada banyak sekali, beberapanya itu adalah seperti Jiko Donuts, terus habis itu Kentucky Fried Chicken, Kebab Bagavi, Indomaret, Alfamart, Es Teler 77, Sabana Fried Chicken, dan masih banyak lagi. Kepemilikan bisnis non-korporasi. Kepemilikan bisnis non-korporasi yang pertama adalah usaha perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah usaha yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh pemilik tunggal saja. Perusahaan ini tidak harus berbadan hukum. Setiap orang bebas memiliki tanpa adanya batasan dalam memiliki usaha. Lalu yang kedua ada usaha persekutuan. Usaha yang dimiliki dua orang atau lebih yang secara bersama-sama mengelola dan bertanggung jawab atas usahanya guna mencapai tujuan tertentu. Perusahaan persekutuan biasanya dilatar belakangi oleh minat usaha dan keahlian yang sama. Tujuan dari menjalankan usaha bersama-sama diantaranya adalah untuk menggabungkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masingnya. Kelebihan dan kekurangan perusahaan perseorangan. Kelebihan yang pertama, laba mutlak hanya untuk owner atau pemilik, tidak mengenal istilah bagi hasil. Yang kedua, pajak yang lebih rendah karena pemilik hanya satu orang, jadi dianggap penghasilan satu orang. Yang ketiga, kebebasan dan pengendalian penuh karena hanya pemilik yang bertanggung jawab terhadap bisnisnya. Dan yang keempat, organisasi yang sederhana dan mudah dibentuk. Sementara kekurangan dari perusahaan perseorangan adalah kerugian hanya ditanggung oleh owner atau pemilik. Yang kedua, kewajiban yang tidak terbatas, tidak ada batasan utang yang menjadi tanggung jawab pemilik. Dana dan keahlian terbatas, usaha yang terisolasi, tidak ada yang membantu pemilik saat terkena masalah, dan yang terakhir adalah kurangnya kesinambungan bisnis. Seperti jika pemilik meninggal dunia, pensiun, atau sudah tidak mampu lagi, maka keberlangsungan bisnis dapat terancam. Lalu ada kelebihan dan kekurangan perusahaan persekutuan. Kelebihannya antara lain banyaknya dana segar, keahlian dan keterampilan bertambah, adanya kemungkinan untuk tumbuh dan berkembang. Lalu yang terakhir ada banyaknya variasi manajemen dan modal mempermudah persekutuan untuk mengembangkan usahanya. Lalu ada kekurangannya. Yang pertama itu ada tanggung jawab yang tidak terbatas, lalu ada pembagian keuntungan, lalu ada kesulitan mengalihkan kepemilikan, dan yang terakhir adalah lemahnya pengendalian. Korporasi. Pengertian tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan yang terdaftar di pemerintahan dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi. Contoh dari perusahaan di Indonesia itu sekali lagi ada sangat banyak. Mungkin yang bisa disebutkan ada PT Pertamina BUMN, PT Angkasa Pura BUMN, ada PT HM Sampurna swasta, PT Jarum swasta, PT Freeport Indonesia swasta, PT Pembangunan Jaya BUMD, dan PT Jakarta Propertindo BUMD. Lalu pembahasan yang terakhir adalah contoh kasus. Dalam presentasi ini kami mengambil contoh kasus dari Gojek. Salah satu studi kasus dalam bidang kewirausahaan adalah aplikasi transportasi berbasis digital Gojek. Menilik sedikit kisah hidup pendiri Gojek, yaitu Nadiem Makarim. Ia merupakan lulusan Universitas Harvard dan lulus dengan gelar MBA, Master Business of Administration. Aplikasi karena keseharian Nadiem Makarim dalam berpergian menggunakan aplikasi Gojek. Dan itu aplikasi ini muncul karena adanya keprihatinan kepada para ojek pengkolan yang terkadang sepi pengunjung. Hal ini terlihat dari tindakan Nadiem Makarim yang untuk memutuskan meninggalkan pekerjaannya dan memilih untuk merintis aplikasi Gojek. Sifat ini menunjukkan sifat berani mengambil resiko dan sifat sangat tinggi. Ide untuk meluncurkan aplikasi Gojek ini juga merupakan sikap kewirausahaan yaitu sikap sensitif terhadap perubahan pasar.
Tentunya, dalam peluncuran ide ini, Nadiem Makarim telah terlebih dahulu melakukan berbagai riset dan perencanaan agar ide bisnis yang diajukan dapat berkembang dengan baik. Lalu, tidak hanya berhenti dengan bisnis transportasinya, Gojek juga mengembangkan sayap bisnisnya ke berbagai sektor. Sektor bisnis Gojek yang terkenal adalah GoFood. Berbagai jenis makanan dapat kita temukan dalam GoFood, mulai dari makanan daerah sampai dengan makanan yang kekinian ala anak muda. Tentunya dengan pengembangan sayap bisnis seperti GoFood ini merupakan salah satu langkah bisnis Gojek untuk bekerja sama dengan waralaba yang ada di Indonesia. Dan itu juga pihak Gojek juga membuat franchise guna menumbuhkan perekonomian di dalam negara. Terima kasih, sekian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.